baik di dalam kuasa maupun kita jalan aja gini, ada sesuatu yang salah. Naluri kita sudah memanggil, kita otomatis akan menegur. Dia dengar enggak, itu masalah nanti. Konsekuensinya seperti apa ya, dia akan tahu sendiri. Langkah ke depannya enggak nikah siri. Kita kesini bukan mau balas-balasan laporan-laporan, tapi bagaimana di ruang sini kita bisa berdamai. Feni Alberti akhirnya bisa bernafas lega. Gugatan cerai dari pihak mantan suaminya, Akas Elahi, resmi ditolak oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dalam putusannya, pengadilan menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan menghukum pihak penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Tak hanya itu, kuasa hukum Feni pun menegaskan bahwa gugatan tersebut syarat dengan kesalahan administrasi mulai dari nama hingga alamat yang tidak sesuai. Lantas, apakah ini jadi akhir dari drama hukum mereka? Alamatnya sudah nggak benar. Gitu. Ya banyak lagi lah. Yang dari awal pun gue bilang, namanya aja bisa salah digugat. Nah, ini gue belum pernah bilang ini ya. Saya nggak mau kasih kunci ke mereka. Gitu. Nama aja salah digugat. Mau bilang apa lagi? Nanti kalau gue bilang, dia bilang nanti katanya lawyernya sombong. Enggak, kita bicara materi. Feni itu digugat dengan nama yang salah, alamat yang salah, judul yang salah. Saya nggak mau ngecilkan lah, gitu. Karena lawyer yang megang persidangan itu baik, sopan banget, ya. Bukan yang berkoar-koar di TV, di layar media ngambil kesempatan itu kan gitu. Yang itu sopan banget. Saya nggak mau ngecilin dia lah. Udah, dia orang baik, nggak kayak yang lain-lain. Dengan penuh syukur, Feni menyampaikan rasa leganya atas hasil putusan tersebut. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada kuasa hukumnya yang telah setia mendampingi proses ini dari awal hingga akhir. Feni mengaku perjalanan ini tidak mudah, menguras energi, pikiran, hingga berdampak pada pekerjaan. Meski begitu, ia kini memilih untuk fokus pada anak-anak dan dirinya sendiri tanpa ingin buru-buru membuka hati untuk pasangan baru. Belajar dari pengalaman, Feni juga menegaskan tidak akan menikah siri jika kelak bertemu pria baru di masa depan. Hari ini kemarin tanggal 28 Juli sudah ditolak gugatannya. Nah, inilah putusannya. Jadi mengabulkan eksepsi termohon yang menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara aku. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara aku. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon, menghukum pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Demikian. Jadi jangan nanti pergi konsultasi ke ahli bilang kita nggak boleh mengabarkan ini. Enggak, ini negara merdeka bro. Yang namanya sesuatu yang sudah diputuskan itu boleh dikabarkan, apalagi dengan kuasa hukumnya. Ini langkah pertama kita sudah memenangkan Feni dalam persidangan ini. Mau apapun bahasa mereka, ya bagi saya judulnya Feni menang. Oke? Dan mereka kalah. Dan ini adalah langkah pertama kemenangan Feni. Setelah ini, Feni akan selalu dan tetap menang dalam setiap langkah dalam hidupnya. Mungkin nggak mudah ya. Mungkin terganggu kerjaan, kemana-mana, energi. Pastinya Bang Darin juga, iya juga. Semoga aja besok pelajaran buat Feni, semoga nggak nikah siri. Langkah kedepannya apa nih? Langkah kedepannya nggak nikah siri. Itu mungkin akan memilih lagi kah pasangan? Oh, enggak dulu lah, enggak dulu. Pengen sendiri aja dulu. Membesarkan anak-anak ya? Iya, enggak butuh karena udah kebiasaan Feni apa-apa sendiri. Malah enggak ada dia tuh enggak rugi, malah bagus. Sama aja. Tabungan makin banyak. Kumbang-kumbang yang datang lebih banyak loh berarti.
Kuasa hukum Feni juga menyebut bahwa kemenangan ini bukan hanya milik kliennya, tapi juga bentuk kemenangan perempuan Indonesia atas ketidakadilan. Selain itu, Feni juga telah membuat beberapa laporan pidana terhadap Akas yang kini masih menanti waktu untuk diproses. Feni pun berharap ini menjadi pelajaran agar ke depan ia lebih selektif dalam memilih pasangan. Sekaligus menjadi simbol bahwa perempuan bisa bangkit, berani melawan dan menang. Tujuan kita kan Senang. memperjuangkan dia. Betul. Ini bukan masalah nama, bukan masalah piala. Tujuan kita memperjuangkan dia. Dia ini mewakili wanita Indonesia. Jadi kalau dia menang, ini kemenangan wanita Indonesia, bukan hanya seorang Feni. Oke, ini terbukti ya Bang, bahwa kemenangan ini milik perempuan Indonesia. Oke. Dengan ditolaknya gugatan ini, Akas Elahi tidak berhak atas kedua anaknya secara hukum. Kuasa hukum Feni juga menyatakan seorang ayah tidak hanya wajib memberikan nafkah, tetapi juga memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Namun peran itu tidak diberikan oleh Akas sejak perpisahannya dengan Feni. Kita kan banyak buat laporan ya. Sebetulnya ini laporan yang banyak sudah kita buat ini bagaikan kendaraan yang saya bawa dengan full rem daripada gasnya. Hampir di setiap langkah mereka buat celah. Ya. Hampir di setiap langkah mereka ciptakan kesalahan, mereka ciptakan pidana. Contoh ini di dalam perdata ini aja ya. Mereka bisa bawa saksi palsu. Ini nggak usah saya bilang dugaan ya. Mereka bisa membawa saksi palsu yang untuk menyatakan bahwasannya dia tidak tinggal di alamat ini dan dia tidak pernah ada di rumah ini. Ini aja kalau mau gua angkat kena lagi satu warga asing dan satu warga lokal kena lagi. Nah, cuma nanti jangan bilang lawyernya bikin laporan terus ya namanya kita kan seperti dokter. Kita belajar hukum, mereka belajar medis. Di mana aja penyakit ditemukan, kita seperti surgeon harus kita ambil tindakan. Kita nggak bisa tutup mata diam, nanti makanya apabila saya diamkan hal ini, nanti akan banyak sekali hal yang harus saya diamkan di dalam perjalanan hukum saya. Makanya di mana aja ada kesalahan, pasti saya tegur. Baik on maupun off screen. Baik di dalam kuasa maupun kita jalan aja gini, ada sesuatu yang salah. Lalu kita sudah memanggil, kita otomatis akan menegur. Dia dengar enggak itu masalah nanti, konsekuensinya seperti apa ya dia akan tahu sendiri. Nah sekarang kalau ibunya, kan banyak kejadian ya, si A malah ditunjuk ke B, inilah bapakmu. Kenapa? Terutama mereka-mereka yang menikah di usia muda ya. Dengan jengkelnya melihat perilaku ayah dan pria itu, ibu itu menjadi ilfil, sehingga merasa tidak pantas dia menjadi seorang ayah biologisnya. Maka dia menunjuk lelaki lain yang kebetulan siap menerima anak ini mungkin lebih layak daripada anak kandungnya. Ya, karena dia bilang anak kandung apa? Yang dinafkahi? Enggak dong. Momongan, sentuhan, sandaran seorang ayah itu lebih mahal daripada uang satu ikat yang cuma warna biru yang mereka kasih setiap bulan. Ya, kita bisa buat itu berapa gepok juga satu hari. Tapi kasih sayang yang kita nggak bisa ciptakan. Jadi banyak laki-laki yang terpleset, yang terjerumus, yang sesat kalau boleh saya bilang di dalam pengertian menjadi seorang ayah. Kenapa kok jadi ayah? Karena saya yang menghamili ibunya. Ya, kalau hanya yang menghamili aja yang menjadi ayah, dunia ini mungkin 90% ayah. Bagaimana dengan ibu-ibu yang ditinggalkan suaminya? Wanita-wanita yang ditinggalkan suami yang menjadi single parent yang membesarkan anaknya, yang menjadi ayah dan ibu untuk anak itu. Gimana? Hah? Sehingga anak itu tidak merasakan membutuhkan seorang sosok lelaki loh. Kenapa? Dia punya dua figur. Dia bisa menjadi seorang lelaki yang melindungi dan dia bisa menjadi seorang ibu yang mengayomi. Kita di sini bukan mau balas-balasan laporan-laporan, tapi bagaimana di ruang sini kita bisa berdamai dan tidak lebar masalah ini kemana-mana. Yang lapor kita mau beberapa hal yang mereka berbicara tentang keuangan dan lain-lain yang tidak benar. Saya tahu mungkin pakai perasaan untuk menjelaskan, tapi ketika bicara di ruang publik itu sedikit pun bisa lebar kemana-mana. Berarti hati-hati untuk bicara di ruang publik kalau tidak benar. So tujuan kita laporan pun ini bagaimana
bagaimana nanti ke depannya kalau mereka mau berdamai, oke, untuk selesaikan masalah baik-baik, ayo kita selesaikan. Kalau mau lanjut seperti ini sampai kapanpun, yang habiskan itu duit, duit aja, gak ada selesai masalahnya, tapi duitnya kemana-mana aja habisnya. So, ya nanti kita lihat. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Terakhir mungkin komunikasi kapan? Terakhir komunikasi setelah saya sudah selesai, kita tidak ada komunikasi sama sekali, tapi saya transparan setiap bulan itu lewat asisten saya. So, saya tidak mau berbicara apapun lagi. Kalau mereka bawa per bulanan dan lain-lain itu saya transfer dan kirim buktinya ke asisten, dan asisten kirim ke sana. Saya tidak mau bicara apapun lagi.